Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa kembali di kelas online analisis desain sistem informasi untuk pertemuan kita yang materi keempat. Untuk materi yang keempat ini, teman-teman sudah kita bahas kemarin ya, jadi kita akan membahas terkait dengan requirement lagi untuk yang kedua, yaitu software requirement specification. Seperti biasa, kalau nanti kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian tidak ingin ketinggalan update-update terbaru terkait dengan materi atau konten-konten lain dari channel ini. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan bahwa di dalam video ini bisa terdapat terkait dengan mini quest ataupun juga tugas individu atau tugas kelompok teman-teman. Jadi pantau aja dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya tentunya. Langsung aja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Check this out. Masuk pada pembahasan kita yang pertama. Jadi seperti biasa, what is a software requirement specification? Atau apa sih itu SRS? Jadi SRS itu adalah sebuah pemahaman teman-teman terhadap sebuah organisasi atau perusahaan secara tertulis dari pelanggan atau klien. Bisa dibilang juga SRS ini kita memahami terkait dengan kebutuhan sistem yang diinginkan klien sebelum sistem tersebut dikembangkan atau didesain. Dan di dalam SRS sendiri teman-teman berisi fungsional dan non-fungsional requirement saja, tidak menawarkan usulan desain, kemungkinan pemecahan teknologi atau permasalahan bisnis, atau informasi-informasi yang lain. Kalau kalian pengen tahu terkait dengan fungsional sama non-fungsional requirement, kalian seperti biasa bisa flashback di materi kita yang pertama terkait dengan fungsional dan non-fungsional requirement. Di situ sudah dijelaskan ya teman-teman ya, di materi kita yang pertama terkait dengan requirement part 1, di situ sudah dijelaskan terkait dengan fungsional dan non-fungsional requirement itu seperti apa. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan si SRS dokumen. Pembahasan kita yang selanjutnya itu masuk pada penjelasan di mana SRS dokumen ini sebenarnya muncul karena apa sih? Jadi, teman-teman, SRS dokumen ini muncul dikarenakan kemampuan dan fungsi suatu sistem perangkat lunak, itu yaitu software aplikasi, e-commerce, dan lain sebagainya, itu harus mempunyai batasan sesuai dengan di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Nah, batasan-batasan ini nanti akan mulai dituangkan di dalam si SRS dokumen, teman-teman. Jadi, permasalahan atau hal kenapa munculnya si SRS dokumen ini karena itu. Jadi, setiap software itu atau setiap sistem perangkat lunak itu harus punya batasannya. Nggak bisa sembarangan kita harus memberikan semuanya full time, semuanya hak aksesnya sama, nggak bisa teman-teman. Semuanya harus punya batasan, sesuai dengan sistem itu akan diimplementasikan. Mau diimplementasikan di bagian divisi keuangan saja, atau mau diimplementasikan di divisi untuk bagian kepegawaian, atau hanya divisi IT saja yang pakai, itu mereka tetap harus punya batasan sistemnya. Nah, itu tadi yang menyebabkan akhirnya muncul si SRS dokumen ini. Penjelasan yang selanjutnya lebih ke arah si SRS dokumen ini sebenarnya penjelasannya apa sih? Untuk lebih detailnya, masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan si SRS dokumen juga. Jadi, pembahasan kita yang selanjutnya adalah si SRS dokumen ini sebenarnya apa sih? Jadi, teman-teman, SRS dokumen, dia itu sering dikenal sama yang namanya parent dokumen. Karena apa? Dia itu semua dokumen, teman-teman, semua dokumen di manajemen proyek, yang mulai dari spesifikasi desain, statement dari pekerjaan, spesifikasi arsitektur, kemudian pengujian dan validation plan, dan rencana dokumentasi, itu selalu dihubungkan dengan si SRS. Karena itu tadi, makanya dia disebut si parent dokumen atau dokumen keluarga, teman-teman. Yang isinya apa? Spesifikasi, desainnya seperti apa, statement pekerjaan seperti apa, dan berbagai macam lagi. Itu adalah si pengertian sedikit terkait dengan si SRS. Lanjut masih seputar SRS, teman-teman ya. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu SRS dokumen lagi, teman-teman. Tapi di sini lebih ke arah pertanyaan. Jadi pertanyaan adalah gini. Sebenarnya kalau ditanya SRS dokumen itu punya fungsi lain nggak sih? Atau dia itu punya fungsinya itu apa sebenarnya? Jadi teman-teman, SRS dokumen itu juga berfungsi sebagai blueprint untuk melengkapi suatu proyek dengan pertumbuhan biaya yang sekecil mungkin. Jadi kalau kalian pengen proyek kalian itu bisa ditekan biayanya sekecil mungkin atau seminim mungkin, kalian bisa menggunakan si SRS dokumen ini untuk sebagai acuannya. Oke, itu untuk sedikit gambaran tadi dari mulai kenapa sih muncul SRS dokumen. Jadi sebenarnya SRS dokumen itu apa, parent dokumen yang dimaksudnya seperti apa, dan juga fungsinya sekilas terkait dengan SRS itu apa, sudah dijelaskan semua. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan yang namanya tujuan dari SRS. Baiklah, masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tujuan SRS.
Jadi tujuan SRS itu nanti akan ada beberapa dan akan kita bahas satu persatu, maksudnya seperti apa sih? Kita bahas tujuan SRS yang pertama, yaitu menyediakan feedback bagi pelanggan. Maksudnya apa? Jadi, SRS itu bisa menjadi jaminan bagi pelanggan bahwa developer itu paham atau enggak terkait dengan isu atau permasalahan yang ada, dan kira-kira nanti solusi pemecahannya seperti apa menggunakan perangkat lunak. Dan diharapkan teman-teman di dalam SRS ini nanti, developer itu dapat memberikan gambaran terkait dengan perangkat lunak yang cocok atau yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi setelah kalian sebagai developer atau kita sebagai tim pengembangnya itu memahami masalahnya ada apa, kemudian dari situ nanti kita merancangkan kira-kira software atau aplikasi atau perangkat lunak yang cocok itu apa sih sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di dalam dokumen SRS itu juga bisa ditulis dalam bahasa alami, teman-teman, dan bukan cuma bahasa formal. Dia itu juga boleh meliputi tabel-tabel atau berisi tabel-tabel atau diagram arus data atau tabel keputusan dan berbagai macam hal yang lainnya. Bermacam-macam, teman-teman. Jadi nggak perlu dalam bentuk yang formatif atau bagaimana seperti yang requirement dibahas kemarin. Kalau kemarin ada juga yang benar-benar bisa pakai bahasa formal. Itu beda, teman-teman. Oke, itu adalah untuk tujuan SRS yang pertama, yaitu menyediakan feedback. Yang selanjutnya kita akan bahas tujuan SRS yang kedua. Oke, tujuan SRS yang kedua adalah merumuskan masalah. Maksudnya apa? SRS ini, dia itu akan mencatat requirement perangkat lunak atau software-nya seperti apa, jadi kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, kemudian di dalam SRS juga dia itu memampukan untuk memberikan batasan masalahnya sampai di mana, teman-teman. Setelah itu, dia merumuskan tujuannya dari, oke, kebutuhan perangkat lunaknya seperti ini, kemudian batasannya seperti ini. Nah, tujuannya kita akan nge-build atau membangun sebuah sistem yang seperti ini. Dan di sini di dalam SRS itu juga memberikan bantuan untuk memecahkan masalah. Karena apa? Sudah dicari tahu kebutuhannya seperti apa, kemudian diberikan batasan untuk penyelesaiannya seperti apa, lalu tujuannya nanti dikerucutkan atau dirumuskan. Kira-kira tujuannya akan seperti ini aplikasi ini. Dan nanti untuk memberikan bantuan memecahkan masalahnya, masalah apa yang diselesaikan dengan si software ini nanti. Itu adalah di tahapan SRS atau tujuan SRS untuk merumuskan masalah, teman-teman. Lanjut ke bahasan yang selanjutnya terkait dengan tujuan SRS yang ketiga. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tujuan SRS yang ketiga, teman-teman. Tujuannya adalah, dia itu bertindak sebagai masukan bagi desain spesifikasi. Maksudnya apa? SRS itu kan dia sebagai parent dokumen ke dokumen yang selanjutnya. Nah, salah satunya itu seperti dokumen desain spesifikasi software. Dari hal itu, teman-teman, maka dia ini harus berisi detail requirement system yang fungsional, sehingga nantinya solusi desain itu dapat direncanakan, teman-teman. Itu adalah yang dimaksud dengan bertindak sebagai masukan bagi desain spesifikasi. Karena si SRS ini, dia akan berisi detail dari kebutuhan sistem yang fungsionalnya seperti apa. Kemarin terkait dengan fungsional atau fungsional dan non-fungsional dari requirement itu seperti apa, sudah kita bahas di pembahasan yang pertama ya, teman-teman ya. Terkait dengan requirement part yang pertama. Nanti kalau kalian pengen mengulang lagi, kalian bisa membuka materi requirement part pertama itu, kemudian mereview lagi terkait dengan apa sih non-functional sama functional requirement itu. Sehingga kalian dapat paham terkait dengan solusi dari SRS yang ketiga ini, yaitu bertindak sebagai masukan bagi desain spesifikasi. Lanjut ke tujuan SRS yang terakhir atau yang keempat. Baiklah teman-teman, pembahasannya selanjutnya adalah tujuan SRS yang keempat. Jadi tujuannya apa sih? Dia itu sebagai suatu product validation check. Maksudnya apa? Dia di sini itu bertindak sebagai parent dokumen juga untuk testing dan validation. Yang mana ini nanti diberlakukan bagi requirement untuk verifikasi. Karena gini teman-teman, di dalam requirement kan sesuai dengan kebutuhannya apa saja. Nah, di dalam tahapan si testing dan validation ini, nanti akan ada uji coba. Misal, kebutuhannya adalah untuk menjawab penghitungan di bagian keuangan. Nah, ternyata di bagian keuangan ini, dari requirement-nya itu belum terjawab, teman-teman. Dari testingnya sudah, tapi dari validnya, benar-benar valid atau enggaknya kan belum. Nah, dari situ nanti si SRS ini bisa dijadikan acuan. Oke, belum sesuai, ternyata kita lakukan perubahan lagi atau perancangan lagi, sehingga nanti akhirnya setelah dilakukan testing sama validasi, si SRS ini akhirnya sudah memenuhi kebutuhan. Jadi di dokumennya itu kebutuhannya sudah terpenuhi dalam tahapan ini. Jadi aman, nggak ada pengulangan lagi. Karena di tahapan ini biasanya kasarannya kayak gini loh teman-teman. Kalian itu punya kebutuhan A. Nah, kebutuhan A ini ternyata itu
dia itu belum terpenuhi, tapi sudah kalian masukkan ke dalam wishlist atau dalam list kebutuhannya kalian. Di dalam wishlistnya kalian ini, ternyata setelah kalian uji coba, setelah kalian validasi, ternyata belum valid atau belum cocok lah. Nah, kalian ulang lagi dong otomatis. Nah, si dokumen SRS ini yang jadi acuannya teman-teman. Oke, untuk tahapan ini atau kebutuhan ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, berarti kebutuhannya seperti ini, kita harus sesuaikan lagi. Itu adalah untuk si tujuan SRS. Yang keempat, sebagai product validation check. Yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan informasi yang akan diperlukan dari SRS itu apa aja sih sebenarnya, sehingga bisa terbentuk sebuah dokumen SRS itu. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya dibahas di sini ada terkait dengan informasi yang diperlukan SRS itu apa aja sih. Jadi dalam kita membuat dokumen SRS, kita memerlukan informasi seperti di bawah ini. Kita akan bahas satu persatu informasinya ya teman-teman ya. Yang pertama ada terkait dengan informasi interface-nya. Jadi tampilan dari sistemnya itu seperti apa. Mulai dari tampilan kasar si sistem atau tampilan fix dari sistemnya yang akan digunakan nanti. Sehingga user atau klien kita itu bisa yakin untuk menggunakan sistem ini. Yang selanjutnya adalah informasi terkait dengan kemampuan fungsional, atau bisa dibilang juga kemampuan dari sistem ini atau fungsionalitas dari sistemnya ini untuk apa aja sih. Dia itu untuk memproses data apa, atau untuk berguna buat bagian apa aja, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah informasi terkait dengan performance level. Maksudnya di sini performance level nanti seberapa baik kinerja dari sistem yang akan dijalankan nanti, apakah dia itu statusnya low atau high, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan yang namanya data structure atau data elemen. Di sini maksudnya adalah lebih ke arah bagaimana sebenarnya sistem itu nanti menyimpan, kemudian membagikan informasi, membagikan data, atau bisa dibilang kayak integrasi datanya seperti apa, teman-teman. Seberapa baik dalam nanti melakukan integrasi atau sharing datanya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan safety atau keamanan. Di sini sistem itu perlu aturan atau rules yang jelas, teman-teman, dalam penggunanya, sehingga bagi para klien atau pengguna, itu mereka lebih yakin menggunakan sistem ini karena sudah jelas, oke, ada rules ini, jadi it's all safety, atau ini semuanya aman, gitu, teman-teman. Yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan reliability atau keandalan. Jadi di sini ada kaitannya sama masalah tadi. Masing-masing masalah itu pasti tiap kondisi atau tiap situasi dia bisa berubah-ubah. Nah, di sini reliability atau keandalannya adalah seberapa baik sistem ini nanti bisa digunakan, sehingga ketika ada masalah A, masalah B, masalah C, sistem ini tuh benar-benar bisa membantu, teman-teman. Disinilah tingkat si reliability-nya. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan security atau privacy. Maksudnya apa? Security atau privacy di sini lebih ke arah keamanan dari sistem ini. Keamanan dari sistemnya adalah seperti ketika nanti hak akses login atau privilege masing-masing user, itu bagaimana? Sehingga klien ketika mau menggunakan sistem kalian, sistem ini, itu bisa lebih yakin. Sistem ini dalam artian sistem yang kalian sarankan ya, teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah quality atau kualitasnya. Kualitasnya di sini adalah seberapa bagus si sistem ini nanti akan dijalankan. Sistem ini nanti ketika dijalankan, dia kualitasnya itu seberapa sih? Nah, kalau di kalian di sini adalah sistem ini kualitasnya seberapa, sehingga kita lebih yakin pakai sistem ini, karena sistem ini kualitasnya sudah teruji. Dan yang terakhir adalah terkait dengan constraint atau limitation. Di sini maksudnya adalah lebih ke arah batasan-batasan dari sistem. Jadi dijelaskan terkait dengan sistem yang akan dipakai ini nanti, dia itu punya batasannya di mana. Semisal, di bagian data keuangan, ya udah dia hanya fokus ke data apa, data keuangan pegawai atau data keuangan di bagian perusahaannya aja, tidak semua keseluruhan. Jadi jelas ada batasannya, ada limitnya, teman-teman. Itu adalah beberapa informasi yang diperlukan terkait dengan SRS, atau membuat SRS itu sebenarnya informasi yang diperlukan apa aja sih. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, teman-teman. Dan pembahasan kita yang selanjutnya adalah sekian dan terima kasih. The end, teman-teman. Tamat. Jadi untuk materi requirement part keduanya cukup sampai di sini. Terasa sangat amat singkat, tapi kalian harus ingat, di materi requirement part pertama, kita udah bahas panjang kali lebar terkait dengan requirement itu apa, kemudian user requirement, system requirement, dan lain sebagainya, teman-temannya itu semuanya. Sudah dijelaskan di requirement part yang pertama. Untuk yang di part kedua ini lebih ke arah software requirement specification yang dijelaskan secara sedikit general ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa tahu bahwa
itu karena apa, kemudian informasi yang diperlukan untuk bikin SRS itu apa, dan pengertian dari SRS sendiri itu sebenarnya apa. Langsung aja, mini quest-nya adalah, menurut pendapat kalian, SRS itu apa? Berikan penjelasan menurut pendapat kalian dari yang kalian sudah tangkap dari materi ini yang sudah dijelaskan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Jangan ada yang ngambil pengertian sesuai dengan yang dijelaskan di awal. Kalau biasanya kalian menuliskan seperti itu, nanti akan saya langsung anggap bahwa kalian tidak terlalu memperhatikan, teman-teman. Karena yang saya minta adalah menurut pendapat kalian, bukan menurut pendapat dari pembahasan, teman-teman ya. Gitu. Kemudian, untuk tugasnya, kali ini dispensasi, tidak ada tugas sama sekali, karena setelah materi ini kita akan persiapan untuk TTS. Ketentuan TTS-nya seperti apa nanti akan dijelaskan di kelas. Kemudian dari situ nanti kalian bisa langsung mengikuti aja, langsung diproses saja, dan sudah ada waktu ketentuan untuk pengerjaan TTS-nya berapa lama. Begitu saja teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan sampai bertemu lagi setelah nanti TTS ya teman-teman ya, akan ada materi lagi. Langsung disiapkan aja semuanya untuk TTS, fokus di situ, berikan yang terbaik, hasilkan yang terbaik. Sampai bertemu lagi next week. See you.